Sudah bicara. Bisa tenang. Ya. Bisa dengar semua? Tolong arahkan ini, jangan. Ya. Harap tenang. Tadi kita sudah bicara. Ya. Yang saya hormati semua kepala suku yang hadir hari ini, tokoh-tokoh masyarakat yang hadir dari 12 suku besar dan suku-suku lainnya. Saya Kapolres Yahukimo menyikapi adanya peristiwa kematian saudara kita ini. Ini saya sebagai Kapolres sangat prihatin sekali. Saya tidak setuju dengan kejadian-kejadian seperti ini. Ya, jadi saya mohon kesabaran dari seluruh warga masyarakat saya. Saya kebetulan datang di sini sebagai Kapolres. Kita ini sebenarnya sama semua di mata Tuhan. Kita harus saling mengasihi satu dengan yang lain. Tetapi kejadian ini sangat memprihatinkan kita dan saya sangat empati. Kemudian yang terpenting sekarang ini saya berterima kasih karena seluruh masyarakat datang dengan tertib. Itu yang saya bangga, karena tertib, tidak melakukan hal-hal yang merugikan orang lain. Saya terima itu datang di sini. Ya, saya sudah simak semua apa yang disampaikan, baik oleh keluarga langsung, baik oleh kepala suku yang mewakili, maupun teman-teman pemuda terkait dengan masalah ini. Supaya saya jangan banyak bicara, anggota saya sedang saya periksa. Semua yang piket saya sudah laksanakan, sedang sekarang ini diperiksa. Kamu tenang dulu, adik-adik tenang. Ya. Tenang ya, biar saya bicara. Saya akan periksa hasil pemeriksaan itu nanti. Saya simpulkan hari ini juga saya nonaktifkan Kapolsek. Sambil menunggu hasil pemeriksaan saya, karena saya ada aturan di dalam organisasi kami tentang mekanisme, ya, ada aturan yang harus saya lalui. Tidak bisa saya semacam hujan turun begitu. Saya periksa dulu, saya cermati betul unsur kesalahannya di mana, nanti sanksi sama dengan yang diatur dalam undang-undang. Tetapi duduk, bisa duduk, kalau bisa duduk, ya. Harap duduk. Ya. Oke, lanjut. Karena kita sebagai orang Kristen, mungkin saudara-saudara saya orang Kristen semua, saya juga sama. Iman kita harus mengasihi. Tetapi hari ini Bapak Ibu datang karena keprihatinan kita semua, dan saya terima itu. Dan saya sampaikan sekali lagi, saya tidak akan biarkan kasus seperti ini. Saya orangnya tegas. Kasus Tobias Silat, sebelum saya datang, terkatung-katung. Bapak Ibu sudah lihat sendiri sekarang, sejak saya datang, saya berangkatkan sidang. Tidak ada itu. Yang salah. Benar. Sehingga percayakan kepada saya. Saya akan ambil langkah-langkah. Tetapi langkah-langkah yang saya ambil tentu sesuai dengan mekanisme hukum yang ada. Saya tidak boleh menyalahi itu. Saya mohon pengertian kita semua. Nah sekarang jenazah kita ini, adik kita ini, saya selaku pribadi sebagai Kapolres sangat merasakan duka cita yang dalam.
Saya merasakan apa yang dirasakan oleh keluarga yang duduk sekarang ini. Dan karena itu, bapak-bapak dan ibu-ibu yang datang, adik-adik saya, kalau ada bapak kepala suku dan perwakilan pemerintah, saya mohon maaf. Saya sekaligus mewakili pemerintah karena Pak Bupati tidak ada di tempat. Pak Wakil Bupati juga. Pak Sekda sakit, kami dari sana. Saya tadi sebelum mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu tunggu saya lama karena saya cari orang. Saya berusaha supaya bagaimana kita temui ini masyarakat. Tidak bisa, harus kita temui. Dan setelah saya cek ternyata ada di luar sedang melaksanakan tugas. Jadi saya mau bilang apa? Jadi saya harus bertanggung jawab datang di sini. Apa yang saya sampaikan ini percayakan bahwa saya akan proses kalau memang dia terbukti salah kita hukum. Masalah nanti keputusannya sebagai Kapolres itu masih ada atasan saya. Saya tidak bisa melampaui kewenangan pimpinan. Tetapi langkah awal yang saya ambil adalah menarik Kapolsek itu dulu, menonaktifkan dulu Kapolsek itu supaya masyarakat. Jadi itu yang saya sampaikan dan terkait dengan adik kita ini. Kami bersama pemerintah akan menanggung biaya pemakaman. Tolong bapak-bapak dan ibu-ibu serta saudara-saudara yang datang, tidak boleh juga kita membuat jenazah itu terkatung-katung. Tuhan kita tentu akan marah. Sehingga nanti saya berharap nanti kita makamkan adik ini dengan baik dulu. Sambil saya lakukan pemeriksaan terhadap anggota yang tiket. Karena saya sudah ingatkan, kalau ada orang yang mabuk, ada yang datang di Polsek atau di Polres, wajib hukumnya kami lindungi. Saya sudah ingatkan. Dan karena itu, saya dengan tegas katakan bahwa apapun hasilnya nanti saya akan lakukan. Namun demikian mohon pengertian karena saya punya kewenangan terbatas. Ada mekanisme yang tidak boleh saya lampaui. Harus saya patuh kepada aturan. Tidak ada satupun niat saya untuk melakukan tindakan kekerasan terhadap masyarakat khususnya yang ada di Yaukimo. Karena masyarakat saya semua, saudara saya semua, seiman dengan saya semua. Karena itu, saya sangat sedih dengan peristiwa ini.